kita memang memilih capres-cawapres dalam satu paket. Tapi mereka yang terpilih nanti tidak menjalankan tugas-tugas hariannya secara berpasangan, berduaan, seperti main tenis ganda putra. Publik jelas butuh melihat wawasan dan kapasitas pribadi calon presidennya dalam mengambil keputusan-keputusan genting di level tertinggi. Begitu juga dengan wakil presiden. Selain sebagai pembantu presiden, wakil presiden juga memikul peran pengganti bila mana presiden berhalangan. Orang nomor 2 ini dalam sekejap bisa jadi orang nomor 1, pengambil keputusan terpenting di negeri ini. Kalian pasti sudah tahu, pemilu 2024 sudah mulai bergulir sejak tahun lalu. Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK. Bahkan kandidat pemenang sudah ditetapkan pada Oktober lalu. Tapi bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemilu kali ini? Semoga debat pertama ini mampu menjadi referensi Anda untuk memantapkan pilihan Anda pada 14 Februari 2024. Pemilihan Presiden Indonesia 2024 atau yang dikenal dengan Pilpres 2024 adalah pemilu kelima di era reformasi. Pemilihan ini bertujuan untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan menjabat pada periode 2024 hingga 2029. Sebagai pemilih, penting bagi kita untuk mengenal lebih dalam siapa saja kandidat yang bertarung dalam Pilpres 2024. Mari kita lihat lebih dekat pasangan calon, partai pengusung, partai pendukung, serta visi dan misinya. Urutan pertama ada pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Kita kalau dihitung tahun barangkali lebih dari 30 tahun. Karena di tahun 90-an itu kita sama-sama di Jogja, sama-sama kuliah di Gajah Mada, saya ekonomi, beliau FISIP, berseberangan, berjejer kampusnya, berbeda parkirannya. Ini perubahan didukung oleh 3 partai parlemen, Nasdem, PKB, dan PKS, serta 1 partai non-parlemen, yaitu Partai Umat. Selanjutnya, mari kita kenali visi dan misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Visi, Indonesia adil makmur untuk semua. Misi, 8 jalan perubahan. 1. Memastikan kebutuhan pokok murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. 2. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan. 3. Mewujudkan keadilan ekologis demi generasi mendatang. 4. Mengembangkan kota dan desa berbasis kawasan yang saling memajukan. 5. Menciptakan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. 6. Membentuk keluarga Indonesia yang sejahtera sebagai kekuatan bangsa. 7. Memperkuat pertahanan negara. Disusul oleh nomor urut 2 dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai wakilnya. Nomor 2 seorang gas. Nomor 2 seorang gas. Partai-partai politik pengusung Prabowo dan Gibran yang tergabung dalam KIM adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional PAN, Partai Solidaritas Indonesia PSI, dan Partai Bulan Bintang. Selain itu ada pula beberapa parpol pendukung, yaitu Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur. Prima. Ya, sekarang mari kenali visi misinya. Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi: memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada keuangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi pendidikan. Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguasaan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. 5. Melanjutkan hilirisasi industrialisasi untuk memberi
bertambah di dalam negeri. 6. Membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terakhir, pada nomor urut ketiga, Ganjar Pranowo sekarang tampil di tingkat nasional pada Pilpres 2024. Lulusan UGM itu dipasangkan dengan Mahfud MD. Waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Kalau sudah gratis seperti Bu Lili tadi, mereka yang dari keluarga miskin, saya pengen pendidikanlah yang akan merubah nasib keluarganya. Secara terpisah, calon wakil presiden nomor urut 3 Mereka mendapatkan nomor urut 3 dengan dukungan koalisi parpol, partai politik DPID, PP, Perindo, dan Hanura. Visi menuju Indonesia unggul gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Misi gerak cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 1. Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. 2. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi. R dan I berdikari. 3. Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. 4. Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. 5. Mempercepat pembangunan sistem digital nasional. 6. Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. 7. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional. 8. Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Kemenangan Capres-Cawapres Prabowo dan Raka Buming Raka resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres tahun 2024 hingga 2029 dengan perolehan suara sebanyak 56,6%. Daerah, kita bersyukur yang diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia. Kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, dengan sejuk, dengan tidak ada ketegangan dan kekisruan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai ini. Global yang maju dengan megapolitan yang mandiri, berbudaya, dan sejahtera, mewujudkan pusat ekonomi yang inovatif dan kompetitif dengan membuka seluasnya pada sumber kehidupan dan distribusi manfaat, hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan pemerintahan dengan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif untuk memberikan layanan publik yang prima, mewujudkan ruang aktivitas kehidupan berkualitas yang mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya
budaya serta berkelanjutan.